Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Abdu Imanul Haq dari Tribun Jateng. Kali ini kami berada di Sukoharjo. Cuaca juga hari ini sangat cerah ya. Udara juga cukup sejuk. Bersama kami ada narasumber yang keren ini. Saya berjumpa dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Pak Wawan. Nama lengkapnya Pak Wawan Pribadi. Betul, ya Mas. Nah, ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wawan Pribadi ini selama beberapa menit ke depan. Kita akan ulik bagaimana kehidupannya, bagaimana perjalanan karirnya, hingga sekarang beliau memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pak Wan sudah vaksin nggih? Sudah? Sudah, ya. Sama. Saya juga sudah vaksin. Jadi kita ini aja Pak, lepas masker saja ini, ya. biar lebih akrab. Ya, Tunggu sambil diminum dulu ini Pak ya. kopinya. Ya. Terima kasih. Pak Wawan ini punya dua anak Pak ya? Betul. Ya, ya, ini dua-duanya sudah sekolah Pak atau ada yang kuliah? Masih sekolah dan masih kecil. Yang kecil SD kelas 1, yang besar baru SMP. Wah, kelas 3. Yang kecil masih seneng-senengnya main Pak ya? Betul ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa ceritakan ke kami Pak, bagaimana kisah karirnya sehingga menjabat sebagai Ketua DPRD Sukoharjo. Ini katanya dulu Pak Wawan sudah di DPRD sejak 2004 berarti Pak ya? 2004 betul. 2004 nih. Berarti sudah lama aktif di politik itu sejak kapan Pak? Sebenarnya politik praktis itu baru mulai 1998. 98. Ya, karena itu pada waktu itu kan masa-masa pergerakan sebenarnya. Masa-masa reformasi, kita ikut aktif, tapi 2008 ke sana sudah masuk pergerakan politik, akhirnya saya jadi ikut ke politik. Nah, diawali dari sana, tahun 99 saya baru aktif di PDI Perjuangan. Dan belum kepikiran mau ke DPRD belum. Kebetulan masih mahasiswa waktu itu. Mahasiswa di Universitas 11 Maret. UNS gitu Pak? UNS. Jurusan Sospol Pak ya? Ya, iya. Administrasi Negara. Kemudian ikut aktif dan mulai 2000 saya ikut masuk struktural, baru masuk struktural, dan kesempatan 2004 saya ikut mencoba mendaftar caleg. Alhamdulillah saya masuk. Kita ikuti 5 tahun, 2009 ikut lagi, tapi saya kalah. Karena pada waktu itu ya strateginya juga salah. Karena aturan main pada waktu itu mestinya nomor urut, tapi kurang beberapa bulan pencoblosan, aturan dirubah menjadi suara terbanyak. Ibaratkan pencak silat itu kuda-kudanya sudah keliru. Nah, akhirnya saya kalah. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap aktif di partai politik. Bahkan mulai itu saya masuk ke kepengurusan tingkat kabupaten atau DPC sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, 2009 saya kalah, 2014 saya masuk lagi, dan alhamdulillah saya bisa lolos. Ikut lagi periode berikutnya 2019, dan alhamdulillah yang terakhir ini saya diberi amanah menjadi Ketua DPRD. Begitu kira-kira ceritanya. Dulu waktu pertama masuk struktural di posisi dan tingkatan apa Pak? Tahun 2000-an itu? Iya, kalau tahun 98 itu belum masuk struktural. Ya. Baru ikut aktif aja, aktif kemana-mana. Tapi mulai 2000 itu saya masuk kepengurusan langsung ke tingkat kecamatan. Wakil Ketua PAJ pada waktu itu. Itu satu periode, setelah itu ke kepengurusan tingkat kabupaten sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya. Ini jabatan terakhirnya di Bendahara sekarang. Bendahara Pak ya? Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo.
Bagaimana dengan dukungan keluarga Pak sewaktu jenengan memutuskan untuk nyalek pada tahun 2004 itu? Ya, konon ceritanya orang tua saya juga aktivis di politik. Waktu itu PNI. Oh, PNI. Ya, itu dari sisi keluarga saya. Kebetulan dari sisi mertua memang beliau orang politik. Ya. Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali waktu itu. Oh, ya. Jadi keluarga saya sendiri, keluarga istri saya mendukung semua. Dan istri saya juga mendukung otomatis. Gitu. Ya. Nah, yang selama Pak Wawan ini menjalani nyalek itu Pak ya, yang paling jenengan rasakan pengalaman paling berkesan apa Pak? Mungkin ketika tahun 2009 misalnya tidak lolos, tapi kemudian periode berikutnya bisa lanjut itu seperti apa mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, yang paling berkesan ya ketika kalah itu Pak. Wah, ternyata kalah itu juga sakit ternyata. Tetapi justru sakit ini membuat semangat saya tidak boleh berhenti di situ. Saya harus obati sakit ini. Maka saya bangkit. Akhirnya 2014 saya bisa lolos lagi. Itu tidak banyak yang bernasib sekian. Betul. Sekali jatuh biasanya jatuh Pak. Betul. Nggak bisa lah. Tapi semangat saya tetap berkobar. 2014 bisa lolos lagi. Itu yang kita ingat itu. Yang pengalaman terberat selama Pak Wawan berkecimpung di politik ada nggak Pak? Misalnya ancaman atau semacamnya, atau malah mungkin hal-hal yang supranatural seperti itu? Wah, kalau supranatural kelihatannya juga ada, tapi saya mau cerita bingung saya. Ada kejadian-kejadian waktu itu, tapi saya tidak tahu dari mana. Waktu itu kebetulan bapak saya masih sugeng, sekarang sudah wafat Mas. Masih sugeng itu katanya tiap malam ada cahaya merah di atas rumah itu katanya. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah mengalami itu. Kalau yang dari rival partai politik lain itu ya tetap ada. Pas kampanye pada waktu itu ya seperti itu kondisinya. 98, 2004 itu masih seperti itu. Ya tapi itu saya anggap dinamika politik ya, biasa seperti itu. Tadi disebutkan latar belakangnya dari jurusan administrasi negara Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya tertarik masuk ke jurusan administrasi negara Pak, atau ada pilihan lain sebenarnya Pak? Ya kalau diri sendiri itu saya pengennya jadi seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu pikirannya kalau sekolah ya harus teknis. Insinyur Pak. Insinyur waktu itu. Dan saya begitu lulus SMA daftarannya ya ke teknis sipil waktu itu. Dan tidak lolos, ya sudah. Saya persiapkan, saya nganggur setahun Pak. Lulus SMA nganggur setahun, kita persiapkan biar besok bisa ke jurusan teknis itu biar bisa lolos lagi. Nah, tahun berikutnya saya daftar lagi, saya coba lagi, tapi ada pilihan 1, 2, 3. Nah, sospol ini pilihan ketiga Pak. Yang pertama sipil, yang kedua itu jurusan matematika. Yang ketiga sospol. Dan ternyata saya lolosnya di sospol. Ya sudah, saya ikut. Nah, cuman pada waktu yang bersamaan, saya juga mendaftar ke sekolah swasta, favorit waktu itu di Solo, ATMI, Pak. Ya. Akademi Teknik Mesin, mesin industri. Lolos sebenarnya, tetapi karena itu swasta ternyata biayanya besar. Bapak dan ibu saya orang desa nggak mampu, nggak bisa masuk. Keberatan Pak? Wah, saya sedihnya bukan main Pak. Akhirnya saya bapak ibu saya dirayu, ya sudah ini diikuti. Akhirnya saya juga oke, saya ikuti kuliah di Sospol. Tapi belum selesai di sana. Saya masih ada kesempatan 2 kali daftar UMPTN. Walaupun saya sudah di Sospol, saya daftar lagi. Jatuh lagi, daftar lagi, jatuh lagi. Ya sudah. Akhirnya kita selesaikan Sospol itu. Akhirnya selesai dan lulus. Dan alhamdulillah ternyata memang hikmahnya saya harus sekolah di sana. Betul. Karena saya mau dijadikan ketua DPRD. Betul. Mungkin gitu. Ada benang merahnya gitu. Iya, Pak. Hikmah iya. Ya di balik semuanya ya. Iya. Pak Wawan ini dulu sekolah dasarnya di mana, Pak? Di desa sana, Pak, namanya SD Menuran 2.
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Ya. Kemudian SMP juga di Baki? SMP itulah hidup saya penuh cerita. SMP-nya, alhamdulillah saya ranking 1 waktu itu. Eptanas waktu itu namanya Pak. Eptanas, nilai saya walaupun tidak tinggi tapi ranking 1. Rata-rata 8,5. Ya. Kebetulan ada saudara saya, kakak saya yang tinggal di Solo. Ya. Maksudnya bagus. Saya wong anaknya pinter di sekolahan di Solo. Ya. Tapi saya tidak tahu ada kesalahan apa, saya tidak lolos di SMP. Ya. Nah, akhirnya saya bingung, saya nangis Pak. Waktu itu SD saya nangis. Nangisnya apa? Saya itu ranking 1, teman-teman saya di sekolah negeri. Kok saya tidak diterima sendiri? Ya, tapi negerinya teman-teman saya di sana, di Baki sana. Ya sudah akhirnya ya saya dirayu saudara, bapak, ibu. Akhirnya di sekolahan swasta di dalam keraton. Di dalam SMP Kasatrian 1. SMP Kasatrian 1. Nah, saya jadi SMP-nya Solo. SMP di Solo. Tapi swasta. Itu. Luar negeri Pak ya? Luar negeri Pak. Jadi saya pernah sekolah di luar negeri Pak. Kemudian SMA juga di Solo Pak? Nah, karena sudah SMP sudah di Solo, akhirnya SMA juga harus Solo. Solo ya. Pikirannya kan gitu, dan lulusan Solo kan Pak. Ya. Jadi mudah masuk ke sana. Kebetulan saya di SMP kembali juara 1 terus. Iya. Bahkan kalau sekarang itu SD itu gratis, waktu saat walaupun swasta sudah gratis karena dapat beasiswa. Oh, iya. Lulus dengan ranking 1 lagi dan daftar di SMA 7, SMA Negeri Ya. Solo, dan saya diterima, alhamdulillah. Kemudian sekolah kuliahnya di Universitas 11 Maret. Ya. Selama bersekolah itu ada pengalaman organisasi juga Pak, tentu yang sekarang ikut menjadi support atau dorongan kepada Pak Wawan. Ya, kebetulan saya itu termasuk anak pemalu sebenarnya. Kalau orang Jawa jelingus mungkin mengatakan demikian. Jadi waktu itu saya ya pemalu, saya jadi tidak ikut organisasi apa-apa. Saya mulai organisasi ke Karang Taruna itu aja setelah kuliah. SMA saya juga belum kemana-mana, di rumah aja gitu. Tapi begitu saya keluar Karang Taruna itu, terus saya ikut ya organisasi apa yang saya suka ikut. Iya. Gitu. Seperti itu. Nah, dari pengalaman organisasi setelah kuliah itu Pak, mungkin yang paling berkesan untuk Bapak sampai sekarang seperti apa? Apakah mungkin punya jaringan luas atau pergaulan yang banyak misalnya? Ya tidak luas sekali sih Mas. Yang jelas akhirnya dari situ ternyata saya tambah teman banyak. Terus akhirnya sampai bisa ke politik itu ya kita awali dari situ. Mungkin kalau waktu itu saya masih malu-malu masih di rumah ya mungkin nggak sampai ke politik juga mungkin. Betul. Gitu. Seperti itu. Sebelum terjun ke politik juga sudah ini Pak, pernah berkarya di bidang lain? Kalau berkarya enggak. Cuman memang kebetulan bapak ibu saya ya termasuk kurang mampu. Saya bantu bapak sama ibu. Bapak saya dulu penjahit jas Pak. Tailor Pak ya? Tailor. Nah, saya bantu itu, jadi saya bisa bikin jas saya. Oh. Sampai hari ini pun bisa. Bisa Pak ya? Ini iya. Lahir ya Pak ya? Cuman mungkin karena ketua DPRD agak kemaki mungkin Pak ya, sudah nggak jahit lagi. Sudah nggak jahit. Iya. Iya. Tapi masih bisa. Siap. Karena waktu itu musim reformasi, musim itu pergerakan mahasiswa, kebetulan saya ikut itu Pak. Saya ikut kemana, walaupun saya bukan pimpinan, tapi saya ikut kemana-mana, akhirnya kuliahnya jadi molor. Jadi saya kuliah 7 tahun. 7 tahun kuliah? Iya, 7 tahun. Full waktu saya pakai itu. Maksudnya sampai habis. Iya, sampai 14 semester. Iya, sampai 14 semester. Dan lulusnya tahun hampir 2000. Tahun 2000, kemudian molornya sampai ya akhir 2000 sampai wisudanya Pak. Sampai wisuda. Setelah itu saya jeda kan 2000, 2001, 2002, 2003 sudah persiapan pencalekan. Iya. Jadi nggak sempat saya kerja di mana, nggak sempat. Ceritanya begitu. Mewakili waktu pileg tahun 2004 itu mewakili daerah mana saja Pak?
Daerah sana, daerah Kecamatan Binaan. Baki? Ya, Kecamatan Baki, Gatak, Kartosuro. Dapil 3 namanya. Dapil 3. Suara yang dihasilkan juga Waktu itu nomor urut. nomor urut waktu Iya, itu. nomor urut. Kebetulan saya ada di urutan nomor 4, perolehan kursinya 4. Jadi saya nomor bontot itu. Iya. Nah, kemudian kalau di Pileg yang 2009 itu suaranya terpaut jauh Pak selisihnya atau gimana? Seingat saya hampir 2000-an dengan yang di atas saya yang jadi. Jadi ya. Kemudian Pileg berikutnya berhasil membalikan keadaan Pileg berikutnya berhasil dan sampai sekarang. sampai sekarang Pak. Iya. Dan daerah pemilihannya tetap Pak ya masih di Tetap, iya. Dapil 3 ya. Sampai sekarang di sana terus pemilihannya. Setelah sekarang sudah ketua DPRD ini Pak, apakah Pak Wawan ini berkeinginan atau berkehendak untuk naik ke legislatif yang lebih tinggi misalnya Pak? Belum, DPRD Jateng? Belum Pak ya? Ya, saya masih merasa sumbangsih saya untuk Sukoharjo belum maksimal. Saya masih pengen di sini dulu. Ya. Nah, dari pengalaman selama menjadi anggota legislatif Pak, itu yang paling berkesan bagi Pak Wawan itu seperti apa Pak? Apakah pada saat misalnya mengunjungi konstituen atau menyerap aspirasi dan memberi solusi misalnya? Ya banyak sebenarnya. Ketemu konstituen jelas. Karena ketika berjuang kita bersama mereka, kemudian setelah jadi saya harus memperjuangkan aspirasi mereka juga gitu. Kalau yang berkesan itu ya ketika di ruangan rapat ada beda pendapat dengan partai lain, saling adu argumen lah, itu yang saya merasa puas, merasa tertantang ya ada di situ. Gitu. Kalau anak-anak ada yang tertarik juga ke politik atau berorganisasi ini Pak? Belum, kan masih kecil. Di SMP juga iya, belum. Kalau organisasinya anak saya yang besar, ya dia aktif. Jadi begitu masuk SMP, setengah tahun atau 1 semester dia langsung izin ke saya. Pak, saya mau ikut OSIS, boleh enggak? Boleh. Ya gitu. Sekarang pengurus OSIS Pak ya? Saya sampai sekarang. Ada harapan untuk ini Pak? Nanti kalau sudah dewasa besar juga terjun ke dunia politik seperti ayahnya? Bukan harapan, tapi saya tidak mengekang, saya tidak melarang. Jadi saya berikan kebiasaan pada anak saya nanti pengennya seperti apa. Kalau mau terjun politik boleh enggak? Boleh. Dan pasti saya tuntun. Kalau ingin karir boleh, gitu Pak. Jadi saya tidak mengarahkan. Nah, ini beralih ke DPRD Sukoharjo ini Pak mungkin. Ya. Jenengan kan dikenal cukup aktif juga di media sosial, kemudian juga memahami teknologi digital. Nah ini apa yang akan atau sudah diterapkan untuk membawa DPRD ke arah itu Pak, menerapkan teknologi digital seperti itu? Ya sebenarnya kalau teknologi digital itu saya dibilang memahami juga enggak sebenarnya Pak. Saya termasuk orang gaptek. Cuman saya mengikuti perkembangan IT, perkembangan apapun itu saya menjadi tertantang. Walaupun saya nggak mudeng, saya gaptek, tapi saya ada kesempatan, saya ada kewenangan untuk membuat mungkin DPRD ini mengikuti IT yang ada, maka saya berusaha memanage bagaimana walaupun pelaksana lapangan bukan saya pengen kantor DPRD ini juga tidak ketinggalan dengan IT itu. Maka walaupun seorang ketua DPRD itu tidak dituntut harus punya visi, harus punya misi seperti bupati waktu mencalonkan, saya punya pendapat bahwasanya bagaimana era kepemimpinan saya itu, DPRD Sukoharjo itu suatu lembaga DPRD yang aspiratif, inovatif, dan transparan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat menuju Sukoharjo makmur. Nah, dari angan-angan atau dari pikiran itu, salah satunya perkembangan IT harus diikuti. Maka kebetulan ini kantor baru,
Waktu itu saya juga ketua baru, saya mencoba untuk pembenahan terus, Pak. Ya, sampai hari ini kita berusaha ruangan rapat misalkan, itu juga berbasis teknologi. Kalau yang kemarin itu mungkin rapat itu untuk pemaparan pakai slide proyektor. Nah, sekarang sudah saya ganti semua dengan TV Smart. Dan maksud saya nanti ketika rapat selain itu bisa untuk monitor, Pak. Ketika ada perdebatan yang memerlukan data, kebetulan data itu tidak siap secara fisik, buka saja mungkin websitenya pemerintah daerah, mungkin websitenya DPRD, atau websitenya pemerintah pusat, tinggal buka. Betul. Karena TV Smart kan sudah bisa untuk internet. Betul. Nah, maksud saya ke sana. Nah, kemudian selain itu di DPRD ini juga kita bikinkan website. Artinya kegiatan teman-teman DPRD itu apa saja, saya berharap bisa masuk ke sana. Dalam rangka transparan tadi, masyarakat juga tahu kegiatan DPRD, perkembangan DPRD, juga masyarakat bisa memberikan masukan lewat sana. Dan terbaru ini ruangan baru kita bangun. Ini kalau judulnya ini nanti ruangan JDIH. Cuman nanti isinya di sana ya, karena ruangan baru itu mungkin saya fungsikan sebagai semacam internet corner. Jadi di sana kita sediakan itu. Kemudian perpustakaan dengan berbagai literasi nanti. Mungkin di pojoknya saya bikin semacam studio. Wah, semacam kita ngomong, Mas. Menarik ini, Pak. Keren, Pak. Ya, itu nanti yang akan kita sebarluaskan. Jadi melalui inovasi-inovasi seperti itu, Pak. Jadi saya pengen kantor DPRD ini adalah kantor yang tidak ketinggalan dengan IT. Saya pengennya gitu. Wah, visioner sekali ya, Tribuners. Ini visi dari Pak Ketua DPRD Sukoharjo, Pak Wawan. Mari Pak, kita ini dulu, minum dulu kopinya ini. Dengan visi demikian berarti mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat ya Pak, masyarakat Sukoharjo. Harapan saya begitu, Pak. Jadi nanti akun website itu kita sebarkan melalui teman-teman berbagai fraksi itu, Pak, disebarluaskan termasuk stakeholder, kita sebarluaskan ke sana. Kalau mereka sudah tahu, nanti bisa mengakses. Jadi nanti mungkin ada komunikasi yang melalui Zoom meeting, melalui internet, melalui website itu, saya harapkan gitu. Jadi tidak hanya dibatasi pertemuan secara fisik, tapi sewaktu-waktu bisa komunikasi. Itu ya saya harapkan yang aspiratif itu salah satunya dari sana. Nah, Tribuners, Pak Wawan ini juga memiliki akun Instagram, Pak ya. Ini saya perhatikan juga cukup aktif di Instagram ini. Sering sekali mengunggah foto-foto kegiatannya, Pak ya. Ini ada asisten pribadi Pak Wawan sendiri ini yang mengunggahnya, Pak. Ada asistennya juga, saya juga kadang memasukkan sendiri. Nah itu tadi berarti tidak gaptek dong Pak, karena sudah bisa mengunggah sendiri. Iya, kalau hanya sekedar masuk ke data ke Facebook, ke Instagram masih bisa lah. Tapi kalau suruh ngate-ate yang lain-lain ada sendiri nanti, timnya ada sendiri. Siap. Nah mungkin ada pesan atau harapan Pak yang disampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan teknologi digital ini, terutama penggunaan media sosial? Ya, jadi kita ingin segala sesuatunya itu praktis. Artinya jangan sampai ada kendala-kendala yang disebabkan oleh teknologi. Untuk itu, saya harapkan masyarakat Sukoharjo secara luas, kalau yang orang tua mungkin bagaimana mendidik anaknya, artinya mendidik itu boleh disekolahkan, boleh dididik sendiri supaya melek teknologi, tetapi juga harus dikendalikan. Jangan sampai pemahaman dan penerapannya menjadi salah. Bagi rekan-rekan yang milenial, yang muda, apalagi adik-adik saya yang masih sekolah,
itu jangan sampai tidak mempelajari teknologi tersebut, harus diikuti. Karena memang tuntutan zaman harus seperti itu. Betul Pak. Gitu. Seperti itu. Nah, Tribuners, demikian wawancara kami dengan Pak Wawan, Ketua DPRD Sukoharjo dalam program Ngopi Surup. Ini sangat menarik sekali. Tribuners bisa mendengarkan sendiri bagaimana visi misi beliau untuk menggunakan teknologi informasi, terutama di lingkungan DPRD Kabupaten Sukoharjo, sehingga aspirasi masyarakat mudah terserap dan tersalurkan. Juga membuat praktis pekerjaan dari anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam program Ngopi Surup. Nantikan kami di program-program selanjutnya. Terima kasih ini kami sampaikan kepada Sama-sama. Pak Wawan. Juga kami harapkan sukses Pak Amin. dalam memimpin DPRD Kabupaten Sukoharjo. Ya, makasih Mas.